Welcome back to channel Lavian Blue. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu organ ekskresi lagi. Kali ini yang akan kita bahas itu adalah kulit. Jadi, kulit itu nggak cuma soal kecantikan aja. Kulit ini merupakan salah satu sistem ekskresi. Kok bisa ya? Ayo kita bahas pelan-pelan. Nah, kalau dengar kata ekskresi, pasti ya berhubungan dengan pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh. Nah, kira-kira kulit mengeluarkan apa nih? Yaps, benar, keringat. Nah, coba kita bahas dulu ya tentang struktur kulit. Jadi, secara garis besar, kulit manusia itu mempunyai 3 lapisan utama. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, epidermis itu adalah lapisan paling luar yang sering kita lihat. Epidermis ini terdiri dari beberapa lapisan nih, atau yang kita sebut dengan stratum. Yang pertama itu ada stratum corneum. Itu terdiri dari sel-sel mati yang sudah penuh keratin dan tidak punya inti. Nah, dia itu juga menjadi pelindung utama dari panas, kuman, dan bahan kimia. Sel-sel ini nantinya akan mengelupas dan diganti secara rutin. Jadi kalau kita bersihkan daki, ya itu yang terangkat itu adalah stratum corneum. Kemudian ada yang kedua itu stratum lucidum. Nah, dia ini hanya terdapat di kulit yang tebal seperti telapak tangan dan telapak kaki. Fungsinya itu adalah lapisan bening atau transparan yang membantu melindungi kulit di area dengan gesekan tertinggi. Jadi kayak kulit, kaki, telapak kaki itu kan kita kayak gesekannya itu lebih tinggi. Makanya itu ada stratum lucidum. Kemudian yang ketiga itu ada stratum granulosum. Di stratum granulosum ini, sel itu akan mengalami keratinisasi, yaitu proses produksi keratin. Keratin itu adalah protein utama kulit. Mengisi diri dengan keratin, lalu mati dan akhirnya membentuk lapisan pelindung kulit. Nah, di lapisan granulosum ini juga mengandung granula lipid yang membantu membentuk barrier air atau water barrier untuk menjaga kelembapan kulit. Jadi granulosum ini selain untuk menghasilkan keratin, dia itu juga untuk menjaga kelembutan kulit atau kelembapan kulit. Nah, yang keempat itu ada stratum spinosum. Nah, di sini ada namanya sel Langerhans. Apa tuh sel Langerhans? Ini adalah sel yang menjadi bagian dari sistem imun kulit. Jadi, ketika tubuh kita itu kemasukan bakteri atau mikroba kayak gitu, Langerhans ini dia bagian dari sistem imun akan mempertahankan. Nah, di sini sel-sel itu akan mulai terhubung satu sama lain lewat jembatan antar sel, sehingga tampak di mikroskop itu seperti berduri selnya. Yang terakhir itu ada stratum basal. Nah, di stratum basal ini tempat pembelahan sel kulit baru atau keratinosit. Nah, dia ini juga mengandung melanosit yang menghasilkan pigmen kulit, yang menghasilkan melanin ya, atau pigmen kulit. Jadi kan ada orang yang kulitnya itu sawo matang, ada yang kuning langsat, itu juga pengaruh dari pigmen kulit. Jadi proses regenerasi kulit itu proses pembaruan kulit, kan sel kulit itu berganti-ganti terus ya. Itu mulainya dari dasar dulu ke atas, ke bagian paling permukaan. Nah, singkatnya corneum itu sebagai pelindung utama dari kulit. Kemudian ada lucidum, itu tambahan pelindung di kulit yang tebal. Kemudian ada granulosum, yaitu mulai mengalami apa tadi? Keratinisasi dan perlindungan air. Kemudian di spinosum itu akan ada struktur atau pertahanan awal kalau ada bakteri. Kemudian yang terakhir itu ada basal, itu untuk pembentukan sel baru. Kita lanjut nih ke lapisan yang kedua, itu ada dermis. Itu adalah lapisan tengah yang berisi pembuluh darah, kelenjar keringat, dan saraf. Nah, lapisan dermis tersusun atas jaringan ikat yang kuat dan elastis, terdiri dari serat kolagen dan elastin. Nah, apa bedanya kolagen dan elastin? Kolagen itu memberikan kekuatan pada kulit, sementara elastin itu menjaga kulit untuk tetap lentur.
Selain itu juga ada pembuluh darah ya. Jadi dermis ini memiliki banyak pembuluh darah yang fungsinya itu untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel kulit, terutama ke lapisan epidermis yang tidak memiliki pembuluh darah. Jadi kalau kita kesayat dan keluar darah, berarti luka sayatannya itu udah masuk ke lapisan dermis, karena di sini tuh udah mulai ada pembuluh darah. Di lapisan dermis ini terdapat berbagai jenis ujung saraf yang memungkinkan kita itu untuk merasakan sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Beberapa di antaranya itu ada namanya Meissner corpusculus, itu yang sensitif terhadap sentuhan ringan, terutama itu di ujung jari. Kemudian ada Pacinian corpusculus, itu yang merespon tekanan kuat dan getaran. Kemudian ada free nerve ending, itu yang memberikan rasa nyeri, suhu dingin, dan panas. Ada Mercaldis yang meskipun letaknya itu sebagian besar di epidermis, itu bekerja sama dengan saraf di dermis untuk merasakan tekanan yang halus dan tekstur. Kemudian selain dari ujung saraf itu ada kelenjar keringat. Di sini terdapat dua jenis kelenjar keringat, ada ekrin dan apokrin. Ekrin berperan dalam pengaturan suhu tubuh dan tersebar di seluruh permukaan kulit. Sedangkan apokrin, kelenjar apokrin itu yang aktif sangat kita stres dan lebih banyak ditemukan di area ketiak dan selangkangan. Jadi kalau misalkan kita stres, gugup atau apa, tuh biasanya kelenjar apokrin. Kemudian ada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Kelenjar ini akan menghasilkan sebum, yaitu minyak alami kulit yang membantu menjaga kelembapan dan melindungi kulit dari mikroorganisme. Kemudian ada siapa lagi? Ada folikel rambut dan otot asektor pili. Nah, folikel rambut juga berada di lapisan dermis, lengkap dengan otot arektor pili. Jadi ketika otot ini berkontraksi, bulu rambut itu akan berdiri. Itulah yang kita kenal dengan merinding. Jadi ada hubungan ya, kerjasama antara folikel rambut dan otot arektor pili. Kita masuk ke lapisan terakhir, yaitu hipodermis. Nah, di hipodermis ini banyak lapisan lemak di bawah kulit yang akan membantu menjadi pelindung dan insulasi. Nah, kita jelaskan nih sedikit bagaimana sih proses ekskresi lewat kulit atau proses keluarnya keringat ya. Jadi keringat itu sebenarnya kan itu adalah campuran hasil dari buangan tubuh ya, dari sistem metabolisme tubuh yang terdiri dari air, garam, urea dalam jumlah sedikit tapi ya. Nah, prosesnya itu saat suhu tubuh kita naik, misalnya nih kita olahraga, lari kan capek ya, suhu tubuh kita kan naik. Otak itu akan ngasih sinyal nih ke kelenjar keringat untuk melepaskan cairan ke permukaan kulit. Kemudian cairan ini akan menguap, tubuh kita tuh suhunya akan balik lagi menjadi dingin. Nah, itu sistem metabolisme tadi yang berdalam bentuk keringat itu akan dibuang. Nah, selain untuk membuang keringat nih, apalagi tuh fungsi kulit? Kulit itu juga untuk melindungi tubuh dari patogen. Jadi kalau misalkan kita terpapar sama polusi udara atau patogen-patogen yang lain, itu nggak langsung ke dalam tubuh kita, tapi ada kulit ya yang melindungi dulu. Kemudian ya juga fungsinya untuk mengatur suhu tubuh. Kalau kepala kita kenapa-napa, tubuh kita kenapa-napa, pasti yang pertama reaksi itu suhu tubuh kita dulu, apakah tinggi atau rendah gitu ya. Kemudian mendeteksi sentuhan, tekanan, suhu. Dan yang paling penting dia itu membantu sintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Nah, ada fakta menarik nih tentang kulit. Ternyata kalau ada pertanyaan nih, apa tuh organ paling besar yang ada di dalam tubuh kita? Itu adalah kulit. Karena kulit itu menyumbang sekitar 16% nih dari total massa tubuh. Karena kan kulit ada di mana-mana ya sepanjang tubuh kita. Kemudian kulit ini juga memiliki kemampuan regenerasi yang sangat keren. Jadi kulit itu ternyata berganti-ganti selnya itu dalam waktu 28 hari. Setiap 28 hari kulit mati itu akan digantikan dengan sel-sel baru. Masih ingat kan siapa tadi yang pertama kali menghasilkan sel baru? Ya, itu dia. Nah, gimana teman-teman? Jadi makin ngerti ya, ternyata sekompleks itu kulit kita. Nah, kalau kalian suka dengan video yang seperti ini, jangan lupa like, subscribe, and komen juga nih organ terakhir yang akan kita bahas di next videonya, masih tentang sistem ekskresi juga. So, see you in next video. Stay healthy and keep learning. Bye!